Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Pada kali ini kita akan mengkaji tafsir terkait dengan ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah, yang merupakan salah satu ciri dari karakter Islam berkemajuan. Selain berdasarkan tauhid dan berdasarkan Quran sunnah, kemudian mengembangkan ijtihad ini, dan juga mengembangkan wasatiyah adalah salah satu karakter dari Islam berkemajuan. Kita akan mengkaji salah satu ayat yang terkait dengan ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah, yaitu ayat 59 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atii'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa atii'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri minkum, dari kalian, yaitu dari orang-orang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian terjadi pertentangan di antara kalian tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikan ilallah, kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Para asatid yang hadir di ruang majelis, dan juga mungkin para pemirsa di secara online, kita sudah hafal ya, ayat ini, termasuk ayat yang masyhur, populer ya. Jadi ayat ini sangat penting untuk pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang mendapat taklif itu hanya orang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak masuk pada cakupan ayat ini ya. Allah memerintahkan agar orang beriman itu taat kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada ulil amri ya. Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul dalam pengertian melaksanakan semua perintah dari Allah dan Rasul, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul ya. Ini taat kepada Allah dan Rasul ya. Sehingga dalam banyak tafsirnya ini sangat jelas yang disebutkan ini, amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa dalika bimtisali amrihima. Yang dimaksud dengan taat adalah imtisal. Imtisal itu mematuhi. Amrihima, perintah keduanya. Al-wajibi, baik yang wajib, wal mustahabi, maupun yang sunnah. Wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan
larangannya. Jadi atau ada istilah lain namanya ta'atuhuma itu iltizamu awamirihima. Iltizam itu sama, melazimi, artinya mentaati. Ya. Jadi perintah keduanya Allah dan Rasul wajtinabu nawahihima, dan menjauhi larangan dari keduanya. Nah, kewajiban taat kepada Allah dan Rasul ini adalah dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, orang beriman dapat melakukan ikhtiar sendiri, ya, dengan berpegang pada ilmu pengetahuan. Sebagaimana ya juga hadis yang masyhur ketika Nabi pernah ya berbincang-bincang dengan sahabat yang sedang mengawinkan kurma. Lalu Nabi kok dikawinkan? Ya. Lalu ketika sahabat itu mengikuti ya, apa yang disampaikan oleh Nabi, ternyata tidak berbuah. Kalau berbuah ya enggak besar, kecil biasanya, rusak. Ya, makanya setelah itu muncul pernyataan beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Juga dalam peperangan, dalam urusan perang, ya, Nabi itu banyak bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, kadang-kadang Nabi ya mengkombinasi pendapat sahabat, kadang ikut pendapat yang lebih kuat. Ya. Bahkan ketika perang yang kalah nih, perang Uhud nih, itu terjadi perbedaan yang sengit. Sebelum perang itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit di antara para sahabat, sehingga ya ada sedikit ketidaksolidan dalam perang Uhud karena perbedaan pendapat itu. Oleh karena itu pula di Muhammadiyah itu masalah agama dan masalah dunia juga dirumuskan. Ya, di dalam HPT ada masalah 5 ya. Apa itu yang disebut dengan ad-din, agama, apa itu yang disebut dengan dunia, apa itu yang disebut dengan ibadah, apa itu yang disebut dengan sabilillah, dan apa itu qiyas. Ya, ini rumusan penting ya, kita sama ini di majelis tabligh, para mubaligh, para asatidz itu paham. Jadi yang dimaksud dengan ad-din ya, dalam konteks ini agama Islam itu alladzi jaa bihi Muhammadun, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma anzalallahu fil Qur'an. Wujudnya apa? Agama itu ya wahyu yang diturunkan di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnah. Dan juga yang ada di dalam as-sunnah. Lah as-sunnahnya ditakyid ya, diberi ikatan al-maqbulah. Sunnah yang maqbulah. Sunnah maqbulah itu kalau dalam kajian hadis ya sunnah paling rendah namanya sunnah hasan, derajatnya adalah hasan. Atau kalau ada dhaif tapi didukung oleh dalil-dalil lain, dhaifnya tidak terlalu parah dan ada dalil-dalil lain yang bisa jadikan sandaran. Nah, itu namanya sunnah al-maqbulah. Ya. Agama itu bisa berupa al-awamir, perintah, wan nawahi, dan larangan, juga irsyadat, bimbingan, li solahil ibadi, untuk kebaikan, kemaslahatan manusia, kemaslahatan hamba, dunyahum wa ukhrahum, dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi jelas rumusannya. Atau dipertegas lagi yang berikutnya itu al-muradu bi amrid dunya. Nah,
tentang urusan dunia yang dimaksud adalah jadi fi qouli sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum huwa yang dimaksud dengan urusan dunia adalah al-amrul lati lam yub'as li ajliha al-anbiya, yaitu perkara yang tidak menjadi tupoksi diutusnya Nabi. Ya, jadi Nabi tidak diutus untuk ngajari pertanian, itu urusan dunia. Nabi tidak diutus untuk ngajari jahit menjahit, apalagi pergoesan. Itu urusan dunia. Jadi itu di Muhammadiyah diberi garis yang jelas ya, supaya tidak salah. Karena kalau tidak jelas ini kadang-kadang terjadi urusan dunia dianggap urusan agama. Ya. Nah, nanti kalau di urusan ibadah juga ada itu ya. Kadang-kadang bukan ibadah dianggap ibadah. Ya, nih. Jadi di Muhammad itu mana yang ibadah, kalau ibadah itu ittiba, mana yang itu misalnya kesenian Islami. Nah, kalau kesenian Islami ya terserah mau genre apa gitu. Yang penting pantas. Ya meskipun genre rock itu bisa, nggak ada masalah, tapi nggak patut. Ya. Kalau misalnya kesenian di acara Muhammadiyah kok ada tampilan seni kok genrenya rock. Ya. Itu di YouTube kemarin ada itu di YouTube ya. Muhammadiyah apakah sudah jauh ya, karena ada acara resmi ya di kalangan anak muda itu resmi di kampus ada logo Muhammadiyah, isinya nyanyi rock. Nah, itu diulas di apa istilahnya oleh youtuber ya, di reaction ya itu. Jadi penting untuk kita memahami apa itu ibadah dan lain sebagainya. Kemudian di sini tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu merupakan satu kesatuan. Maka syahadat kita kan syahadatain satu kesatuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atiullah wa ati rasul, maka diulang atiullah wa atiur rasul. Penguatannya sama. Tapi ketika ulil amri tidak pakai wa atiu ulil amri. Ini untuk memisahkan ya, perbedaan taat kepada Allah dan Rasul dengan taat kepada ulil amri. Jadi kalau taat kepada Rasul itu bagian tak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah. Karena Rasul itu adalah utusan Allah yang membawa risalah, ya, yang membawa wahyu. Maka faman ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Semua perintah dan larangan Allah dan Rasulnya harus ditaati oleh orang beriman. Dengan catatan tadi, satu, kalau hadis itu kan harus tahu kualifikasinya. Kalau hadisnya tidak makbulah ya tidak bisa dijadikan hujjah, nggak bisa diikuti. Nah, tapi di masyarakat kadang-kadang sing penting hadis, nah, padahal itu bahaya. Ya, secara keilmuan tidak bisa dijadikan hujjah ning orang awam, sing penting hadis. Nah, bahkan ada yang mengatakan ada itu di pengajian dan ya labelnya ya ustadz itu ya menyatakan bahwa untuk apa ulama itu menghimpun hadis dhaif dan ya, hadis-hadis maudhu kalau tidak untuk diamalkan. Ya. Jadi meskipun itu dhaif tapi kan itu masih hadis. Ya. Itu dalilnya alengeyelu. Ada ya. Ada. Ya, orang Islami ya rasa repot
golek dalil lah sama umat ya dalile yo kiai. Wah. Itu ya susah. Jadi itu ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak ya selama valid memang itu dari Nabi. Yang kedua selama pemahamannya secara keilmuan. Ya kalau hanya pemahamannya serampangan nggak punya dasar keilmuan ya bisa salahnya. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri memiliki syarat yaitu selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya. Nah sekarang siapa ulil amri? Ini juga penting. Ya, jadi ulil amri itu siapa? Ada statement Muhammadiyah itu enggak taat pada ulil amri. Ya. Oh, angger bakdo niku beda. Tidak taat pada ulil amri. Ya, ulil amri di kalangan ulama ya, ada 3 pandangan. Ya. Pertama, ulil amri adalah pemegang urusan pemerintahan dalam pengertian yang luas yang mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau zaman Nabi memegang semuanya itu. Belum ada istilah trias politika, nggak ada pemisahan. Ya. Jadi dalam hal ini ya, yang disebut dengan ulil amri ya penguasa, pemerintah. Kalau zaman Nabi nggak ada masalah, karena Nabi adalah pemegang ketiga-tiganya. Di zaman sahabat juga nggak ada masalah karena semua khulafa rasyidin itu punya ahlus syura. Kalau sudah urusan agama ya dibahas dengan ahlus syura atau ahlul halli wal aqdi. Ya. Tapi di zaman modern jadi masalah. Ya. Siapa ulil amri? Ya. Yang jadi ulil amri itu ya, ngerti agama atau tidak ya, jadi masalah ya, termasuk ketika di negara seperti di Indonesia ya. Kemudian yang kedua ada yang menyatakan ulil amri itu ulama ya. Jadi pandangan ini dulu juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena dulu ulil amri zaman Nabi, zaman sahabat juga ulama. Abu Bakar juga ulama. Umar juga ulama. Utsman juga ulama. Ya. Ali bin Abi Thalib juga ulama. Ya. Dan ketika itu, ya, jika bukan ulama tetap berpedoman bersandar pada pandangan namanya tadi ahlus syura tadi. Sehingga kalau ada Ibnu Abbas misalnya mengatakan itu adalah ulama ya dulu memang faktanya seperti itu. Lalu berikutnya zaman sekarang ya ulil amri itu berkembang zaman berikutnya, maka muncul pendapat ketiga ulil amri adalah umara dan ulama. Ya. Jadi ini dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kemudian Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghinya, Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, itu udah lebih luas. Jadi Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan ya wa ulul amri sinfani. Ulul amri itu ada dua jenis, al-umara'u wal ulama'u. Umara dan ulama. Wahum alladzina idza saluhan nasu, yaitu mereka adalah orang-orang yang jika mereka baik maka manusia ikut baik. Ya, jadi kalau ulama umaroknya itu soleh jadi soleh, tapi kalau su jadi bubrah. Karena ikan busuk dari kepala.
Jadi itu. Ibnu Muhammad Abduh itu lebih luas lagi. Jadi memperluas cakupan umara dan ulama. Dalam tafsir Amran dikatakan wal muradu bi ulil amri jama'atu ahlil halli wal aqdi minal muslimin. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah jamaah kelompok ahlul halli wal aqdi itu orang-orang yang cerdik, pandai, orang-orang yang ya, punya kompetensi ya, di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wahum al-umara'u, termasuk umara, wal hukamu, para hakim, wal ulama'u, wa ru'asa'ul jundi, juga jenderal-jenderal, ya. Wa zu'ama, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Alladzina yarji'u ilaihim annas, yang jadi rujukan manusia fil hajat wal masalih al-amah, dalam kebutuhan dan kemaslahatan umum. Ida ittafaqu ala amrin, jika mereka sepakat atas suatu perkara, au hukmin atau hukum, wajaba ayyuta'u fi, maka wajib ditaati. Jadi lebih luas lagi. Nah, sekarang ya, ini bagaimana Muhammadiyah? Ya. Sebenarnya Muhammadiyah pandangannya itu nah, kelanjutan dari Muhammad Abduh sebenarnya. Jadi dalam perspektif Muhammadiyah ini saya ulik, ternyata ada fikih ulil amri ya, di webnya Muhammadiyah, ada di webnya Majelis Tarjih itu. Ternyata tulisannya Ustadz almarhum Yunahar Ilyas. Ya. Jadi ulil amri bentuk jamak dari wali. Karena jamak pasti bukan satu orang atau satu kelompok. Ya. Ulil amri pasti banyak. Ya. Ya. Waliul amri adalah orang-orang yang berwenang dan diandalkan untuk mengurusi urusan orang muslim. Maka ulil amri mencakup ulama, umara, dan pemimpin masyarakat di bidang masing-masing. Ya, Ustaz Sukidin ini ulil amri. Ya, itu kalau penghulu sekarang menjadi bagian dari umara. Oh, ya. Ya. Ulama ya, yang kapasitas ulama, kemudian pimpinan-pimpinan ormas, nah itu masuk pada pimpinan masyarakat yang dalam istilahnya Muhammad Abdul Zu'ama tadi. Ya. Kemudian dalam bidang keagamaan, nah ini catatannya, dalam bidang keagamaan, ulil amri adalah ulama baik perorangan maupun kelembagaan. Ya, Muhammadiyah itu punya majelis tarjih, itu kelembagaan. MUI kelembagaan. Nah, kalau perorangan, Kiai Sukidi, Kiai Joko Sarjono, nah itu perorangan. Ya, jadi yang buatan Kiai Selamat. Masih ada apa enggak tuh Pak Kiai Selamat ini pun buat teman. Oh masih. Ya, anaknya ibu turunannya ini ya. Ya. Bagi Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Ramadan misalnya, yang berkompeten di bidang itu adalah ulama, bukan umara. Ya. Apalagi di sistem kenegaraan kita. Di sistem kenegaraan kita itu ya memang ya seperti itu. Kalau di Arab Saudi yang menetapkan itu namanya mahkamah, ya kalau sekarang Mahkamah Agung lah, ya MA-nya gitu. Tapi sana kan sistemnya syariat. Ya. Artinya otoritas peradilan saya adalah orang-orang ulama juga, karena mereka menerapkan hukum Islam. Kalau di Mesir itu mufti yang diangkat oleh pemerintah. Jadi biasanya mufti itu yang Grand Sheikh Al-Azhar jadi mufti. Jadi yang menentukan adalah ya kalau urusan agama ya muftinya apa? Ya, jadi muftinya bilang A ya A. Nah kalau di Indonesia itu memang masih simpang siur. Ya. Kementerian Agama itu tupoksinya adalah
bukan urusan legal ya, tapi pembinaan, penyelenggaraan administrasi di bidang keagamaan. MUI itu juga tidak mewakili pemerintah, itu mitra. Ya. Jadi MUI itu mitra pemerintah. Bagi orang yang nggak senang MUI itu ormas. Ya. Jadi itu minta segera dibubarkan MUI. Tapi ada undang-undangnya yang meskipun itu seperti ormas tapi tidak seperti Muhammadiyah, seperti NU, MUI lebih kuat. Ya, cuma kedudukannya mitra juga. Mitra dalam pembinaan keagamaan. Jadi MUI itu kumpulan ulama, kumpulan wadah ulama untuk pembangunan di bidang keagamaan. Ya fatwa MUI belum tentu dipakai oleh pemerintah. Misalnya fatwa tentang pemilihan gubernur misalnya non muslim dulu, ya nggak dipakai juga. Ya. Jadi makanya ketika terjadi Muhammadiyah kenapa tidak konon tidak pernah ikut sidang isbat ya? Karena memang tidak ada yang direbut di situ. sudah berbeda. Jadi tidak ada rembukan. Ya, ya kayak dulu gitu yang kita dengar. Lanjutnya. Ya. Nah ini juga penting ini. Ya. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi pertentangan, tanazu itu bukan perselisihan. Jadi tentang sesuatu, syai'nya itu urusan agama. Faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau dulu ketika Nabi masih ada langsung matur Kanjeng Nabi. Nah, kalau Nabi tidak tahu ayat ya turun nanti wahyu. Ya, kalau sekarang ya kepada Allah dan Rasul adalah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini ada istilah tanazu. Ya, kita harus paham ada istilah ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Ya, kalau at-tanazu itu pertentangan. Kalau khilaf itu menyelisih nyalai yang benar. Ya, bisa naik. Jadi misalnya di Mawsu'atut Tafsir Al-Mu'dil Quran Karim disebutkan al-ikhtilaf itu ayyahuda kullu wahidin tariqan ghaira tariqil akhar. Tiap orang memilih jalan sendiri. Muhammadiyah pakai sekarang KHGT ya. Kemudian di pemerintah pakai Imkanur Ru'yah. Nah, jadi itu berbeda, itu namanya ikhtilaf. Muhammadiyah tidak kunut, NU kunut, itu udah jalannya sendiri-sendiri dan tidak ada pertentangan. Tapi kalau yang namanya at-tanazu, ya, tanazu itu ada ikhtilafun ma'a mu'adatin wa mukhasamah. Ya, perbedaan disertai dengan permusuhan. Kue salah, ente bid'ah, ente sudah ente batil lah itu. Nah, itu namanya tanazu. Nah, kalau khilaf itu biasanya dalam kitab itu hada khilaful Quran wa sunnah. Ini menyelisih Quran dan sunnah. Hada khilaful haq. Ini menyelisih yang hak. Jadi khilaf itu ya pandangan yang tidak ada dasar dalilnya. Itu namanya khilaf. Nah, kalau terjadi tadi tanazu, kalau yang khilafiyah aman-aman saja selama ini. Orang Muhammadiyah sholat di belakang yang kunut nggak ada masalah. Ya, hari rayanya beda, nggak ada masalah. Karena itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau udah tanazu, lah maka kaidahnya bisa lanjut. Ya, kaidahnya adalah ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuma beberapa waktu yang lalu itu ketika ada semangat ar-ruju' ila Al-Quran dan Sunnah, itu banyak tokoh-tokoh yang mencurigai. Nah, jangan ikut-ikutan, kembali Quran dan Sunnah. Ya, jangan tertipu dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati. Ya, jadi kecurigaan ini ya itu
mereka mencurigai kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu akan melahirkan pandangan yang cara serampangan. Ulama kembali Quran dan Sunnah. Ya, kemudian nanti terjadi pemahaman yang disebut dengan pemahaman yang tekstual, melahirkan pemahaman ekstrim. Ya, jadi ketika ada ayat waqatilul ladina, kalau itu apa ada disuruh memerangi orang-orang kafir. Wah, langsung teroris. Ya, itu bisa jadi. Ya. Kalau yang dimaksud kembali itu serampangan. Ya. Tapi dalam konteks Muhammadiyah bisa diteruskan. Nah, lagi dalam konteks Muhammadiyah kembali ke Quran itu pakai metode. Ya, jadi menuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu dilakukan dengan cara yang benar. Kalau nggak benar kena pasal dalam hadis man qala fil Quran bi ghairi ilmin. Ya. Siapa yang berkata tentang Quran tanpa ilmu. Ya. Pakai terjemahan Quran langsung iki ngene. Lu kok sampean iso iki lho ayate. Wah. Maknane apa? Iki terjemahane cetha ngene kok. Nah itu lafadznya am apa khos? Mbuh. Mutlak apa muqayyad? Mbuh. Ya. Itu masuk dalilun nas apa dalilul khitab? Apa kuwi? Lah, jadi tanpa ilmu maka itu bahaya ya. Maka kalau tidak punya ilmu fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya pada ulama. Kita sudah punya ulama di dalam majelis tarjih ya. Karena fa inna syifa'al ayyi as-su'al, namanya obatnya orang nggak ngerti ya tanya. Oke, lanjut. Ya, maka dalam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jika dalilnya itu sharih, ya gampang langsung dipakai aja. Namanya dalil yang sharih. Tapi kalau dalil itu tidak sharih, disebut dhonni, ya masih dhonni, atau ya secara ada hukum-hukum yang tidak disebut secara eksplisit ya, di dalil-dalil, maka butuh namanya ijtihad ya. Kalau atau terjadi ta'arud itu pertentangan dalil. Nah, ini gini, ini gitu. Nah, sujud itu sing betul dengkul sik apa tangan sik. Nah, kan ada hadisnya lah. Itu baru butuh ijtihad ya. Ya biasanya kalau itu sama-sama dalilnya bisa pakai istilah tarjih, dicari yang kuat ya. Jadi dalam hal ini maka Muhammadiyah melakukan istihad jama'i, istihad kolektif. Maka nggak ada fatwanya Kiai Muhammad itu nggak ada. Karena ya istihad kolektif itu lebih kuat karena pendapatnya ahli. Apalagi ini untuk juga menjaga dulu kan ada istilah pintu istihad sudah tertutup karena mujtahid mutlak sudah tiada. Enggak ada yang sehebat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya, kalau itu memang dikatakan tidak ada, meskipun di Muhammadiyah itu terbuka, tidak ada istilah pintu istihad itu tertutup. Tapi seandainya itu kenyataannya seperti itu, maka dilakukan dengan istihad jama'i. Dalam beristihad menggunakan ya pendekatan atau metode bayani. Kalau bayan itu ya dulu namanya pendekatan, kalau Quran itu tafsir bil maksur. Ya. Jadi Qurannya apa, didekat dengan pemahaman bahasanya apa, kalau ada asbabun nuzulnya seperti apa, ya, kemudian kesimpulannya apa, itu namanya pendekatan bayani. Kalau burhani itu pakai namanya tafsir birra'yi. Ini ya terkait dengan misalnya isyarat Quran tentang hisab. Nah itu tidak lagi hanya bayani tapi burhani. Maka muncul KHGT itu bagian dari istihad dengan pendekatan
Budani. Tapi ini nggak berdiri sendiri. Ya, ya, tidak mesti berdiri sendiri. Kemudian ada pendekatan irfani. Irfani itu kalau dulu namanya tafsir isyari. Ya, ulama dulu kalau mau beristighfar tuh sholat dulu. Kalau nulis kitab itu wudhu, ya, dalam rangka memperoleh kejenihan hati supaya mendapat hidayah dari Allah. Ini ya hati-hati. Nanti harus dikontrol juga kalau ada orang dalih irfani kemudian aku telepon Gusti Allah. Andai ngatiku resik langsung dikandani Gusti Allah. Ya, di salate rasa ping 5. Ya, semua harus ya dikontrol dengan keilmuan. Ya, demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, Ustaz.